menyatukan langkah, mewujudkan daya saing umat untuk kemaslahatan masa depan. Sangat bagus temanya ini. Jadi mungkin kita Kementerian Agama, tema inilah yang agak sedikit lebih komprehensif dengan misi kehadiran Kementerian Agama. Karena itu saya mohon betul kepada kita semuanya, para kanwil, ya, mari kita sadari ya bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana menjadikan Kementerian Agama ini sebagai stabilisator masyarakat bangsa Indonesia. Karena kalau umat beragama ini bermasalah, Bapak Ibu sekalian, apalagi muncul konflik, para antropolog dan sejarah juga membuktikan bahwa yang paling berat konflik itu ketika itu menggunakan bahasa agama. Kalau konflik primordial, etnik, kesukuan, lebih gampang. Tetapi kalau konflik berdasarkan agama, apa yang akan terjadi? Mutsyahidan, ya kan? Iskariman, atau mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Orang nggak takut mati kalau agama yang dipakai untuk berkonflik tuh. Makanya itu jangan sampai ini muncul. Karena itu Kementerian Agama betul salah satu fungsinya adalah stabilisator politik, keamanan dan ketentraman masyarakat kita. Apalagi kita di Indonesia ini adalah sangat-sangat plural. Nah, karena agama itu seperti nuklir, Bapak Ibu sekalian. Ada kalanya bisa berfungsi bom nuklir yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Tapi juga bisa berfungsi nuklir itu sebagai sumber pembangkit listrik yang sangat murah. Ya, negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Cina, itu listriknya murah sekali. Murah sekali dibandingkan dengan menggunakan bensin atau batu bara. Kenapa? Pakai nuklir. Jadi nuklir itu bisa sangat memberikan manfaat yang sangat efisien, efektif, tapi juga nuklir bisa sangat membahayakan. Agama juga bisa seperti itu. Agama bisa menjadi motivator yang sangat bagus untuk mempertahankan keutuhan bangsa, tapi agama juga bisa sebaliknya. Di sinilah peran Kementerian Agama, bagaimana mengutuhkan sendi-sendi kekuatan bangsa yang namanya umat ini. Bagi kami, saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, terlalu gampang untuk mengukur keberhasilan Kementerian Agama. Target kita cuma satu. Bagaimana umat itu menyatu dengan ajaran agamanya. Semakin berjarak antara pemeluk dengan agamanya, itu semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin dekat antara pemeluknya dengan ajaran agamanya, maka Kementerian Agama itu semakin sukses. Maka itu target kami ke depan, Bapak Ibu. Mungkin saya mohon maaf berbeda dengan kementerian yang lain atau menteri-menteri agama yang lalu. Ukuran kita berorientasi bukan untuk mendapatkan penghargaan, bintang dan segala macamnya itu. Tapi apa kata orang terhadap, apa potret orang terhadap diri kita kan? Yang penting buat kita adalah bagaimana umat ini bisa berdekat dengan ajaran agamanya. Agama Islam itu sangat dekat dengan ajaran agamanya, umat Islamnya. Umat Katolik sangat menghayati dan mengamalkan ajarannya. Umat Kristiani juga. Umat Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau semua umat beragama ini menghayati dan mengamalkan moralizing agamanya, insya Allah saya kira nggak akan mungkin ada konflik dan tidak akan mungkin ada persoalan. Ya. Tapi tidak bisa hanya dengan ukurannya juga penghayatan ini ya. Jadi jangan hanya ini sudah menggunakan penampilan-penampilan religius. Jadi itu bukan ukuran keberagamaan. Ukuran keberagamaan itu adalah penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Tidak diukur dari pakaian atau penampilan fisik, tapi penghayatan, keluasan dan kedalaman agama itu. Kami sangat yakin bahwa semakin mendalam dan meluas atau semakin komprehensif kita memahami ajaran agama kita masing-masing, itu nggak mungkin ada teroris, nggak mungkin ada garis keras, nggak mungkin ada konflik. Kenapa? Semua agama itu bermuara untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Ya. Maka itu semua penafsiran yang sifatnya mengajak orang untuk memberontak,
itu harus ditinjau. Tidak ada tempatnya kekerasan atas nama apapun, untuk siapapun, kekerasan itu tidak ada tempatnya dalam agama. Maka itu kalau ada penafsiran kitab suci manapun, yang hasilnya mengajak orang lain untuk keras, maka itu bertentangan dengan kepribadian Tuhan. The personality of God itu kan feminine. Allah lebih menonjol sebagai feminine God daripada masculine God. Dalam Islam gampang difahami itu. Asmaul Husna itu 80% sifat feminin. Hanya 20% maskulin. Itu pun jarang terulang dalam Al-Quran kan. Muntaqim, apalagi Maha Pendendam kan. Al-Jabbar, Maha Pemaksa, apalagi Al-Mutakabir, Maha Angkuh, hanya terulang 1 kali dalam Quran. Tapi Ar-Rahim, Maha Penyayang, 114 kali. Jadi lembaran-lembaran kitab suci kita itu bertaburan wajah-wajah feminin Tuhan. Nabinya pun juga lebih menonjol feminin. Penuh kelembutan. Tapi kok umatnya keras ya? Itu mencontoh siapa? Nabinya enggak, Qurannya enggak, kitab sucinya enggak, Tuhannya juga enggak. Nah,